Pengungkapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker Dinas Sosial Karangasem terus menggelinding. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Karangasem telah membidik beberapa pejabat dan pejabat umum Pemkab. Namun pihak Kejari Karangasem masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan alat bukti. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap 7 tersangka juga terus berlanjut. Hal ini memberikan peluang adanya penambahan tersangka. Kasih Intel Kejari Karangasem Idewa Gede Semaraputra, Senin 29 November tidak menampik adanya potensi bertambahnya tersangka. Dia menegaskan penetapan tersangka harus didasari pada fakta yuridis. Ada 2 alat bukti cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Karena itu pihaknya terus mendalami kasus ini, termasuk dalam mengorek keterangan 7 tersangka sebelumnya. Dewa menegaskan proses pengadaan masker scuba ini dinilai sudah menyalahi ketentuan dan tergolong perbuatan melawan hukum. Sesuai SE Kemenkes, masker kain dapat dipakai masyarakat umum dengan catatan dibuat berlapis 3. Namun faktanya Dinas Sosial mengadakan masker scuba berlapis 1. Tim penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka menyalahi standarisasi pengadaan masker penanganan COVID-19 oleh Kemenkes. Proyek pengadaan masker scuba ini dikerjakan oleh 2 rekanan yang berbasis di kota Amlapura. 2 perusahaan konveksi ini mendapat jatah pengerjaan dengan jumlah yang berbeda. Dinas Sosial selaku pengguna anggaran menunjuk langsung 2 rekanan tanpa melalui proses tender. 2 perusahaan inilah yang ditunjuk lantaran memberikan harga terendah, yakni sebesar Rp5.700 per pieces. 1 rekanan mencetak Rp300.000, sementara 1 rekanan lagi mencetak Rp212.797 scuba. Distribusi masker pun dilaksanakan secara simbolis di Wantilan, kantor Bupati Karangasem pada September 2020 oleh Bupati yang saat itu dijabat oleh I Gusti Ayuma Sumatri kepada para camat. Seperti diketahui, 7 tersangka kasus pengadaan masker scuba akan dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum akhir tahun ini. Pihaknya menargetkan awal tahun 2022 sudah masuk ke persidangan. Tim Bali Express melaporkan.